Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita masih diberikan Allah kesehatan ya. Yang sedang sakit, cepat sehat, cepat sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Bumia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian kirim di Google Form-nya ya. Yang pertama ini ada pertanyaan, syahadat yang manakah yang diucapkan saat kita pertama masuk Islam? Nah, syahadat itu ada dua ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, dua kalimat syahadat itu yang kita ucapkan ketika kita pertama kali masuk Islam. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada sejak kapan umat Islam wajib mengucapkan syahadat? Nah, umat Islam itu wajib mengucapkan syahadat ketika dia mau melakukan aktivitas seperti kamu mau wudhu. Nah, ucapkan syahadat dulu sebelum kamu berwudhu. Kamu mau sholat, ucapkan syahadat dulu sebelum kamu mau sholat. Kenapa seperti itu? Kita disunahkan untuk selalu memperbaharui iman kita. Pertanyaan selanjutnya. Allah adalah penguasa seluruh alam semesta, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Pertanyaannya adalah, apa saja contoh yang tidak nyata itu, Bu? Nah, pertanyaan apa sih yang tidak nyata yang diciptakan Allah? Kita itu hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak nyata. Misalkan, ada yang namanya malaikat. Malaikat itu tidak bisa kita lihat. Nah, itu adalah sesuatu yang diciptakan Allah tidak nyata. Apalagi ya, selain malaikat, menurut kalian, ada yang namanya yang jahat, yaitu syaitan, ya kan? Itu tidak nyata, tapi kita hidup berdampingan dengan mereka. Nah, udah paham ya? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah syahadat yang diucapkan orang bisu melalui bahasa isyarat itu sudah dianggap sah? Nah, perlu kalian ingat bahwa pengucapan syahadat itu tidak hanya di lisan, tetapi juga di hati kalian. Antara lisan juga hati juga pikiran, kalian itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron, maka iman kita hanya cukup di lisan saja. Jadi di hati kalian belum mengucapkan syahadat. Nah, orang bisu kan tidak bisa bicara. Iya, tidak bisa bicara, tapi mereka bisa berisyarat. Selain di samping mereka bisa berisyarat, mereka juga berucap dari hati dan pikiran mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa arti dari kalimat syahadat? Di buku kalian pada halaman 18 sudah ada ya arti dari kalimat syahadat. Coba dibaca lagi. Pertanyaan selanjutnya, Bu Guru, saya belum paham dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah itu ada 99. Mulai dari Ar-Rahman sampai dan seterusnya. Kalian bisa lihat kalau kalian punya Al-Quran ya, sebelum Al-Quran itu, bukan sebelumnya Al-Quran ya, setelah cover depan, terus ada cover selanjutnya, itu biasanya ada Asmaul Husna. Kalau kalian masih kurang paham, nanti coba Bumia akan kirim ya, apa saja sih Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu. Disunahkan kalian untuk menghafal ya. Cuma 99 kok. Pertanyaan yang selanjutnya, apa balasan bagi orang yang taat beribadah kepada Allah? Nah, orang yang taat beribadah kepada Allah itu balasannya yang utama, yang pertama adalah itu masuk surga. Nah, kita hidup di dunia ini adalah ladang untuk kita hidup di akhirat kelak, ya kan? Kita hidup di dunia ini eh, mencari mencari ridho Allah, ya, beribadah kepada Allah supaya kita di akhirat kelak bisa masuk surga. Itu balasan bagi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Dan kalau kita beribadah kepada Allah itu hati kita akan merasakan ketenangan, kedamaian ya.
Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Nah, mengapa kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Dia itu adalah penyempurna agama Islam. Nah, semua perilakunya itu adalah kebaikan. Kita harus mencontohnya, ya. Karena seorang nabi itu adalah bersifat maksum. Maksum itu adalah terjaga dari dosa. Ajaran Nabi Muhammad itu termasuk Islam ya. Kita itu beragama Islam, maka kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa pengertian dari kekuasaan Allah dan apa contoh dari kekuasaan Allah? Nah, Allah itu maha kuasa ya. Allah itu raja dari segala raja ya. Allah itu raja yang merajai langit, bumi dan seisinya. Nah, kekuasaan Allah itu apa saja? Allah menguasai seluruh alam semesta ini. Itu adalah arti dari kekuasaan Allah. Jadi kalian jangan ragukan ya kekuasaan Allah. Kita yang menciptakan itu adalah Allah. Dan kalian harus beriman dan beribadah kepada Allah. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud bahwa Allah Maha Merajai? Mohon dijelaskan. Nah, pada buku halaman 18 kalian ini sudah ada ya. Satu dari Asmaul Husna diantaranya adalah Al-Malik. Nah, Al-Malik itu artinya Maharaja. Allah itu raja dari segala raja seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya ya. Allah itu merajai seluruh alam semesta ini, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Pertanyaan selanjutnya yaitu makna dari dua kalimat syahadat. Sudah ya, makna dari dua kalimat syahadat. Apa itu syahadatain? Ada ya pada halaman 18. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Apa saja ajaran Nabi Muhammad? Tadi sudah saya jelaskan ya, Islam itu ajaran Nabi Muhammad. Nah, apa itu Islam? Nah, kalian bisa pelajari nanti kalau sudah ada di kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah. Apa itu Islam? Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jumlah Asmaul Husna ada 99 apa saja, Bu? Nah, jadi sudah saya jelaskan. Asmaul Husna kalian bisa lihat di rumah kalian punya Al-Qur'an kan? Nah, di setelah cover yang depan tebal itu ada Asmaul Husna, mulai dari Ar-Rahman sampai seterusnya. Terus, apa keutamaan membaca syahadat dan Asmaul Husna? Nah, membaca syahadat itu adalah sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian bahwa kita akan masuk Islam. Nah, kalau kita selalu memperbaharui iman kita ketika kita mau melakukan ibadah, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Asmaul Husna keutamaannya apa? Barang siapa bisa menghafal Asmaul Husna, insya Allah dia akan masuk surga. So, please memorize of Asmaul Husna. Ingat ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah. Kapan kita baca syahadat? Tadi sudah apa bedanya surga dan neraka ya? Beda jauh ya. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang mukmin atau orang-orang pilihan Allah yang selalu taat kepada perintahnya. Nah, neraka adalah kebalikan dari surga. Nah, pertanyaan selanjutnya apa bedanya surga dan neraka sama ya? Terus apalagi ini? Kita manusia biasa, mungkin tidak semua bisa mencontoh perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad. Apa saja yang Muhammad apakah saja bisa masuk surga, Bu? Nah, lakukan kebaikan yang menurut kalian itu baik. Ya, misalkan, lakukan kebaikan sekecil apapun yang kalian bisa. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah. Jadi, silahkan kalian melakukan kebaikan apa saja, kecil, besar, yang menurut kalian
bisa kalian lakukan. Misalkan kalian membaca Asmaul Husna, itu adalah sebuah kebaikan yang mudah dilakukan. Itu saja sudah bisa mendapat pahala. Saya tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga tidak tahu kan kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan saja apa yang menurut kalian baik, ya. Hukuman apakah yang akan diberikan oleh kepada orang-orang yang syirik? Ya, orang yang syirik itu biasanya akan dibenci oleh orang lain, ya kan? Kita tidak boleh melakukan syirik. Kenapa? Syirik itu adalah perbuatan setan. Kita harus mencontoh perbuatan yang baik. Nah, apakah syirik itu? Syirik itu adalah itikat atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah. Jadi menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah. Nah, maksudnya itu seperti ini. Kalian menyembah sesuatu selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Hukuman yang diberikan hukuman apakah yang akan diberikan oleh kepada orang-orang yang syirik, hukuman apakah yang akan diberikan kepada orang-orang yang syirik, maksudnya seperti itu ya. Nah, orang-orang yang syirik itu kalau mereka ingin beribadah lagi atau menyembah kepada Allah lagi, biasanya mereka harus membaca syahadat. Hukumannya biasanya mereka akan dibenci orang lain, ya kan? Kita juga akan masuk neraka karena kita tidak boleh menyekutukan Allah. The next question, Bu, apa yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi itu adalah mempraktikkan, ya, mempraktikkan sesuatu yang sudah diajarkan. Bu, bagaimana bunyi 99 Asmaul Husna? Nanti next time saya kirim. Bagaimana sih bunyi 99 Asmaul Husna supaya kalian mudah menghafalkan? Jumlah Asmaul Husna ada 99, diantaranya adalah, diantaranya adalah yang di buku kalian ini ada yang namanya Al-Malik, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Terus pertanyaan, bagaimana cara kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad? Tadi sudah ya, bagaimana cara mencontohnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Google Form, baik yang kelas 1A dan kelas 1B. Silahkan kalian meresum apa yang sudah Bumia jawab, dan kalian membuat sebuah rangkuman. Kalian bisa lihat juga di buku kalian, bab Asmaul Husna, halaman 17 sampai 19. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh kalian WhatsApp di Bumia. Terima kasih. See you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.